Untuk itulah kami ada di hadapan Tuhan saat ini, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan lewat sikap tubuh kami, hati dan jiwa kami persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi satu persembahan kesenangan bagi Tuhan. Maka untuk itulah kami memohonkan kepada Engkau, biarlah tetap pengurapan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, untuk membuat hidup kami benar-benar menjadi satu persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layak menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Tuhan persiapkan hati kami sebentar untuk menerima segala kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami saat ini, supaya setiap kehidupan kami mendapatkan satu kepuasan dalam firman Allah, sehingga kami pulang bahagia oleh karena Tuhan dalam firman-Mu ada dalam jiwa kami, sehingga kami akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadikan kami berbeda Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau akan menjadikan kami menjadi orang yang terpelihara, terlindung oleh kemurahan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya menjadi satu pujian yang menyenangkan Tuhan dan membawa Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Untuk itulah kami akan membuka hati kami, dan jika masih ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, ingin berjuang berusaha mengganggu segala santero kehidupan kami menolak kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk itu urapi hamba, urapi umat yang ada, menerima kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami yang kami kasihi. Dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pertama kami mengucapkan salam sejahtera, salam persekutuan, dan juga kami tak menyapa bagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, baik muda-mudi remaja yang baru kali ini bersama kami beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan kiranya yang tetap memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, kedamaian di dalam setiap hati kita, untuk kita sama-sama dapat menikmati suasana hadirat Tuhan dan juga firman Allah yang sebentar kita akan terima, kita dengarkan. Biarlah Roh Allah dalam Roh Kudus-Nya yang memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita, termasuk juga penghiburan yang tidak berhenti-henti Dia berikan dalam hati saya dan saudara, untuk kita dapat bersuka dalam Tuhan, dalam menerima segala kebenaran firman Tuhan. Baik, pada saat siang ini kami kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan tentang seruan. Dalam minggu yang kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa begitu banyaknya orang yang berseru-seru, tetapi tidak semua seruan itu dijawab oleh Tuhan, tetapi ada seruan yang ditolak Tuhan. Kita sudah memahami seruan itu juga bisa kita sampaikan dengan ungkapan hati kita yang begitu dalam lewat doa. Baik juga seruan ini juga bisa kita ungkapkan dalam pujian kita kepada Tuhan. Tetapi kita perlu harus memahami, jangan sampai kita berseru-seru kepada Dia, Allah yang kita imani, Allah yang menjadi pengharapan kita, tetapi Dia tidak pernah menjawab doa ataupun seruan kita.
Maka saya akan mengawali pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang 149 dalam ayat yang keempat. Di sini dinyatakan seorang pribadi, kalau saya masih tetap meyakinkan hati, ini adalah Raja Daud yang berseru kepada Allahnya, tetapi Allahnya memberikan jawaban sehingga dapat memuaskan hati, jiwa, dan dahaga. Baik, coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang haleluya, Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Maafkan saya, Mazmur 18 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang 18 ayat yang ke-6. Dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6, puji Tuhan. Demikian Tuhan. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ya, teruskan. Ketika aku dalam kesesakan, teruskan. Ya, aku berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan, terus kepada Allah aku berteriak minta tolong. Kepada Allah aku berteriak untuk minta tolong, teruskan. Ya. Dia mendengar suaraku dari baiknya. Ya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, itu pengalaman yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Di saat dia mengalami sesuatu pengalaman hidup yang mengalami ketertekanan ataupun pergumulan dalam kehidupannya, sebab dikatakan tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Kalau kita dapat merenungkan pernyataan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang dialami oleh Daud ada di dalam ujung kematian. Pengalaman Daud ini menjadi satu pengalaman yang dialami dalam dirinya, bahwa dikatakan tali-tali maut telah melilit aku. Artinya kuasa kegelapan dalam kehidupannya telah mencengkeram kehidupannya. Tetapi dia berkata, di saat itu aku berseru, maka dia mendengarkan seruanku. Dia mendengarkan teriakanku sampai ke telinganya. Artinya Tuhan memberikan jawaban atas seruan dari Daud ini. Satu sukacita yang sangat begitu besar dalam kehidupan seseorang manusia. Satu sukacita yang ada di dalam hati saya dan hati saudara. Di saat kita menantikan seruan kita kepada Allah, ada jawaban yang kita dapatkan dari Dia. Itu membuat manusia atau kehidupan orang akan mengalami kebahagiaan. Sebab terjawab, doanya terjawab, seruannya terjawab. Saya pernah meminta sesuatu dari orang tua. Saya masih ingat itu. Waktu saya, kalau saya tidak salah, waktu itu saya masih SMP. Teman-teman saya semua pada waktu itu saya ingat, pada masa-masa sepatu speed waktu itu sangat populer dipakai anak-anak sekolah. Tapi oleh karena kondisi orang tua waktu itu tidak mampu memberikan sepatu itu bagi saya karena keadaan ekonomi, saya berjuang untuk meminta, tolonglah mintalah sepatu itu. Dengan perjuangan orang tua, pada waktu itu mama saya yang ada di belakang, kami pergi ke Banjar Sanggup mencari sepatu itu. Harganya ditawar, kadang-kadang tidak mau jadi. Ditanya ke sana, harganya tidak mencukupkan mungkin. Tapi pada waktu itu ada satu pengusaha sepatu, mungkin harganya agak sedikit lebih rendah, dan pada waktu itu orang tua mengatakan udah jadi. Di saat permintaan itu terjawab, ada sesuatu kebahagiaan, ada sukacita yang begitu luar biasa bagi hati saya. Karena apa yang aku inginkan
Saya minta dengan seruan, dengan permohonan, tetapi terjawab apa yang saya inginkan, dan itu akan membuat sukacita dan kebahagiaan. Saya mengalami, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami Daud. Kita bisa sama merasakan bersama apa yang dirasakan Daud di saat ia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia mengatakan, permintaan tolong saya dijawab oleh Allah. Di waktu aku berteriak, di waktu aku berseru, dia mendengarkan seruan saya, dan dia memberikan jawaban atas seruan saya. Dan itulah sukacita yang ada di dalam hatinya Daud itu. Itu menjadi satu pengalaman yang terus menerus dialami dia dalam kehidupannya. Tetapi pada saat ini kita ingin mau belajar mengapa itu bisa terjadi dalam hidup seseorang. Kita hari Minggu yang lalu sudah mendengarkan firman Tuhan. Mengapa doa seseorang, mengapa seruan seseorang itu tidak dijawab oleh Tuhan? Walaupun dia sudah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tak pernah memberikan jawaban atas doa, atas seruan yang dipanjatkan kepada Allahnya. Bukan Allah yang tidak peka mendengarkan seruan kita, dan bukan Allah yang kurang panjang tangannya untuk menolong setiap apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pada minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Allah, dosa perbuatan pelanggaran kita itulah yang menjadi penghalang atas seruan-seruan kita kepada kita. Maka saya pada saat siang ini kita ingin melihat beberapa contoh dalam Alkitab, doa seruannya dijawab oleh Tuhan, dan ini akan menjadi satu teladan bagi saya dan saudara yang harus memotivasi kita, yang harus mengedukasi setiap kehidupan kita, bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang dijawab oleh Tuhan segala doa dan seruan kita. Amin. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ya, kita melihat di dalam ayat ini supaya kita nanti dapat memahami satu kehidupan orang yang buta. Mereka naikkan seruan kepada Allahnya. Dalam waktu itu ada Yesus sebagai manusia yang datang di tengah-tengah mereka, tetapi mereka berseru dan ada jawaban yang diberikan Tuhan dalam hidup mereka. Baik, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai nanti ayat yang ke-28. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, sebab saya percaya Alkitab kita sama, tidak ada Alkitab kita yang berbeda. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 27. Baik, haleluya. Ya, Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ya, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, ada dua orang buta yang mengikuti mereka dan berseru-seru kepada dia. Dalam hal ini adalah pribadi Yesus, anak domba Allah itu. Terus ya, kasihanilah kami, hai anak Daud. kasihanilah kami, hai anak Daud. Terus ya, Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Ya. datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Ya, terus ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, Ya. percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. percayakah kamu bahwa aku akan dapat melakukannya? Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Allah ini, orang buta, kalau saya percaya adalah orang yang tak pernah melihat terangnya dunia ini. Orang buta itu menunjukkan satu pribadi yang berada di dalam suasana kegelapan, sebab pandangannya tak pernah melihat terang. Tetapi apa yang membuat dia bisa dapat melihat Yesus dalam dirinya? Sebab dikatakan di sini, kasihanilah kami anak Daud. Maka mereka tidak bisa melihat Yesus yang lewat pada waktu itu, tetapi mereka bisa berkata, kasihani kami anak Daud.
Di sini kita melihat pentingnya pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Seorang buta yang tidak bisa melihat pribadi Yesus, tetapi dia memiliki panca indera yang lain yang bisa mengenal Kristus dalam kehidupannya, yaitu telinga yang mendengar. Dan telinga yang mendengar itu akan menjadi satu berkat dalam kehidupannya untuk dapat mengetahui adakah Yesus dekat dalam kehidupannya, adakah Yesus lewat dalam kehidupannya. Maka sering saya mengatakan, mendengar firman itu adalah merupakan satu berkat bagi kehidupan manusia. Bagaikan dua orang yang buta ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya telinga mereka tidak pernah mendengarkan tentang Yesus yang datang di tengah-tengah mereka, mungkinkah mereka tertolong dalam kebutaannya? Tetapi dalam perkara ini saya mengatakan, pertama-tama orang buta ini memiliki satu kerinduan akan pribadi Yesus dalam kehidupannya. Dan itulah satu kekuatan untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Di saat mereka berseru kepada Allahnya, dan Tuhan melihat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di dalam kedua orang buta ada pengharapan yang sangat begitu besar akan pribadi Yesus yang mampu menyelamatkan, menolong kehidupan mereka itu. Maka apa yang harus kita miliki supaya di saat kita berseru kepada Dia, sehingga seruan kita bisa dijawab oleh Tuhan? Milikilah pengharapan. Bagaikan orang buta ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia memiliki satu pengharapan yang sangat begitu besar. Dan oleh karena pengharapan itulah yang membuat mereka terdorong untuk berseru-seru kepada Dia. Yesus, Anak Daud, Engkau tolong kami, lepaskan kami, sembuhkan kami, pulihkan mata kami yang buta ini. Pengharapan seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap orang-orang yang berseru kepada Dia. Jangan kita berseru kepada Tuhan tetapi tidak ada pengharapan. Begitu banyaknya kehidupan orang Kristen, hanya tahu berseru, tetapi tidak ada di dalam hatinya menjadi satu jiwa yang penuh pengharapan kepada Allah. Sehingga mereka bertanya, berulang-ulang aku berseru, berulang-ulang aku berdoa, doaku tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Pada saat ini Tuhan menjelaskan kepada kita mengapa doa seseorang itu tidak dijawab oleh Tuhan. Sebab orang yang berdoa, mereka itu tidak ada pengharapannya kepada Tuhannya. Ini yang pertama. Sebagai orang Kristen, kita harus berlimpah-limpah dalam berharapan akan Dia. Amin. Di mana firman Allah berkata di dalam Ibrani itu, pengharapan itu adalah merupakan saut yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pengharapan itu adalah saut yang sangat kuat untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka miliki pengharapan apapun yang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Maka saya mengatakan, orang Kristen tidak boleh berputus asa. Tadi kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Anugerah itu. Ekonomi kita sekarang sudah semakin melemah, dan itu berdampak bagi banyak manusia. Tetapi adakah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Dia berputus pengharapan akan pertolongan Allah yang akan sanggup memelihara saya dan saudara di masa-masa kesulitan itu? Kita melihat pribadi orang buta yang mungkin secara manusia mereka tidak akan bisa disembuhkan oleh kekuatan manusia, oleh keahlian manusia. Hanya Yesuslah yang mampu menyembuhkan kebutaan mereka, dan kepada itulah mereka berpengharapan. Maka saya mengatakan, apapun kondisi, apapun yang akan terjadi dalam dunia ini, tetapi kalau kita masih ada pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan pasti
dapat menyembuhkan ataupun memulihkan keadaan kita. Amin. Seperti orang buta ini, siapa yang sanggup membela mereka? Mungkin saya tidak membaca lebih dalam. Mungkin mereka sudah bertahun-tahun dalam kebutaannya. Yang mungkin mereka ini sejak lahir sudah menjadi buta, salah satu yang dikasih oleh Tuhan. Yang mungkin sebagai orang tuanya sudah membawa ke tabib pada waktu itu tabib untuk menyembuhkan kebutaan mereka, tetapi itu pun tidak pernah mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Disitulah ada kuasa mujizat. Sebab orang yang berseru kepada Dia, yang hidup dalam pengharapan, maka doanya, maka seruannya akan didengar oleh Allah dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita harus berjuang sebagai orang Kristen. Jangan berputus asa. Ada Yesus yang menjadi tempat pengharapan kita. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Ada Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kita. Yang perlu, yang penting, yang harus kita miliki apa? Adalah pengharapan. Amin. Pengharapan. Kedua, apa yang dilihat oleh Yesus di dalam kedua orang buta ini? Baik, tadi ayat yang berapa? Ayat yang ke-28 kalau nggak salah. Baik, kita baca kembali ulang ya. Dalam ayat yang ke-28, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ya, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Terus kan? Ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Percayakah kamu bahwa aku ini mampu melakukan apa yang engkau serukan itu? Dan kedua orang buta itu menjawab dengan hatinya yang sangat tulus dan ikhlas. Mereka berkata, kami percaya ya Tuhan. Perhatikan ini, kami percaya ya Tuhan. Kepercayaan orang buta ini adalah kepercayaan yang sangat begitu besar. Ini iman yang besar. Dan inilah sebenarnya yang tidak ada di dalam pribadi banyak kehidupan orang-orang yang berseru. Mungkin kita berkata, aku percaya kepada Yesus, tetapi adakah kepercayaan saya, adakah iman yang kita miliki seperti iman yang begitu besar yang dimiliki kedua orang buta ini? Mungkin kita berkata, kita adalah orang yang beriman, tetapi iman kita kurang. Iman yang kurang itu tidak akan pernah menciptakan sesuatu dalam hidup saya, saudara. Kalau dalam bahasa lain dikatakan alimostis, itu artinya orang yang kurang percaya, walaupun akan percaya, tetapi kurang percaya. Dan kehidupan yang semacam ini tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Allahnya, walaupun mereka berseru-seru dengan iman, tetapi iman yang kurang, bukan iman yang besar. Maka sering seruan saya, saudara, tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Tetapi iman orang buta ini adalah iman yang sangat begitu besar di mata Tuhan. Maka di saat Yesus berkata, percaya engkau bahwa engkau dapat disembuhkan? Jangankan orang buta ini, murid-murid Yesus yang sudah bersama dengan Yesus dalam setiap pelayanannya tidak sebesar iman orang buta ini. Jangan kita berkata, oh aku orang Kristen. Jangan kita berkata, aku ini seorang yang rajin beribadah. Jangan kita berkata, oh aku ini seorang imam-imam yang melayani di rumah Tuhan, yang melayani dalam setiap ibadah, maka imanku menjadi iman yang besar. Tidak. Saya mengatakan kepada saudara, di mata Tuhan, murid-muridnya tidak memiliki iman yang besar.
Tetapi di mata Tuhan, para rasul-rasul yang mengikuti dia dalam setiap pelayanannya adalah iman yang oligopistos, artinya iman yang kurang percaya kepada Allah. Contoh, di saat Tuhan ingin memberikan makan orang 5.000 orang, murid-murid berkata, mana mungkin kita Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang, sedangkan roti tidak ada di tengah-tengah kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Engkau tidak melihat mujizat yang sudah berkali-kali kuadakan bersama dengan engkau. Kamu adalah orang yang kurang percaya. Aku bisa memberikan makan 5.000 orang dari 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Aku bisa mencukupkan untuk makanan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bangku. Kamu orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Maka saya mengatakan, kalau kita berseru pada Tuhan, tetapi ada iman yang kurang percaya, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan seorang pendeta yang mendoakan engkau. Jangan salahkan pribadi Allah yang tidak menjawab doamu. Tetapi salahkan diri sendiri bahwa saudara belum memiliki iman yang besar, tetapi imanmu adalah iman yang kecil, iman yang tidak percaya. Yang kurang percaya itulah yang membuat kita tidak mendapatkan sesuatu atas jawaban doa-doa kita. Mungkin saudara hari ini memiliki pergumulan, dan saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, karena saudara tidak datang kepada saya, tapi lebih baik datang kepada Tuhan bagaikan orang buta. Disinilah kita melihat, di saat mereka berteriak berseru, Allah mendengar, Allah mendekat, dan Allah bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang aku lakukan, percayakah engkau bisa melakukan? Orang mengatakan saya tidak akan bisa bertobat. Orang mengatakan saya tidak bisa berubah. Tetapi saya percaya dan yakin, seruan yang tulus, seruan dengan iman, seruan dengan pengharapan Tuhan mengubah hidupku untuk dapat menjadi seorang hamba Tuhan. Orang berkata, mungkinkah dia menjadi seorang pendeta? Orang yang mengenal saya berkata, tak mungkin. Tetapi lewat seruan yang didasari iman dan pengharapan itu, semua akan bisa terjadi. Nanti kita akan melihat kembali seruan seorang perempuan Kanaan. Kalau saya membaca ini, apa yang ada dalam hati saya? Yang ada dalam hati saya adalah Tuhan tak pernah melupakan umatnya yang berseru kepada Dia. Tetapi umatnya yang kurang begitu berkenan di hatinya Tuhan. Maka apa yang kita lihat di dalam kedua orang buta ini, milikilah pengharapan, milikilah iman yang besar di saat kita berdoa berseru kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kita melihat seorang perempuan Kanaan yang mereka juga berseru-seru kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu pertolongan beban yang dialami dalam kehidupannya, karena dia seorang wanita yang memiliki satu pergumulan dalam dirinya. Saya meminta para kaum wanita, khususnya para ibu-ibu, dengarkan firman Allah ini baik-baik. Sekali lagi saya katakan, sebagai kaum ibu, sebab difokuskan dalam ayat ini seorang wanita. Tetapi wanita
bukan wanita yang bersukacita, bukan seorang wanita yang tidak memiliki beban, tapi seorang ibu yang memiliki beban dan tanggung jawab yang besar. Tetapi kalau kita nanti belajar ini, kalau kita tidak bisa mempraktekkan itu dalam hidup kita, semua akan menjadi sia-sia. Tetapi di saat saudara dengar firman, apa yang menjadi tantangan atas dirimu hari ini akan terjawab oleh Tuhan. Mari kita coba melihat Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Ini menjadi contoh orang-orang yang berseru dan seruannya terjawab oleh Dia, Yesus Tuhan yang kita imani. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Dengan baik-baik kita akan renungkan ayat firman Allah ini dan buat menjadi satu iman dalam hidup kita. Baik, kita baca bersama. Puji Tuhan. Terus ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ya, terus dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Ya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, perhatikan dengan baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak sedikit keadaan daripada kaum ibu atau kaum wanita, seorang ibu yang memiliki pengalaman seperti perempuan Kanaan ini. Sebenarnya titik temu orang Kanaan dengan orang Yahudi, orang Israel tidak ada. Sebab perempuan Kanaan ini adalah kafir. Tidak ada hubungan secara diplomasi antara Israel dengan orang kafir itu. Seandainya seorang perempuan Kanaan ini mengingat hubungan itu, saudaraku, antara Israel dengan orang kafir tidak ada, sesungguhnya dia tidak akan pernah berani untuk datang kepada Yesus, sebab ada hukum yang membatasi untuk mereka datang meminta tolong kepada Yesus. Tetapi kita melihat di dalam